Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Semuanya, kita kembali lagi ke pertemuan Lab Advance kita. Kali ini saya mau coba membahas mengenai yang problem 4. Ya, kemarin mungkin di kelas nggak keburu, jadi saya coba bahas lagi di video ya. Oke, saya bacain dulu untuk soalnya. Di sini, si Siko, dia itu membeli 119.625 lembar saham biasa milik Doriko pada 2 Januari 2020 dengan membayar 1.470.000. Saat itu, Doriko di sini memiliki net aset sebesar 1.500.000 dan common stock-nya itu memiliki par value $8 per lembar. Ada other contributed capital sebesar $20.000 dan retained earning sebesar $380.000. Kita lihat dulu apa yang diminta di sini. Diminta untuk membuat seluruh jurnal eliminasi aja nih, yang terkait dengan intercompany transactions of PPE untuk tahun 2022 sampai 2024. Lalu nanti selanjutnya diminta untuk menghitung controlling interest dan non-controlling interest di consolidated income pada tahun 2024. Nah, di sini sekilas sudah saya bold juga ya. Pencatatannya di sini kita menggunakan cost method ya. Kalau yang kemarin sebelumnya kita menggunakan complete equity method, sekarang kita menggunakan cost method. Oke, kita mulai. Di sini tadi sekali lagi saya highlight di sini, yaitu ada pembelian ya. Sahamnya Doriko dibeli oleh si Siko sebanyak 119.000 lembar, 119.625 lembar. Oke, nah kita nggak tahu nih tapi untuk saham yang beredar si Doriko-nya berapa, biar bisa kita cari nih untuk persentase kepemilikannya si sisi ini ada berapa nih. Nah, kalian baca lagi, ulang. Di sini net aset dari si Doriko itu 1.500.000. Sedangkan common stock-nya di sini par value-nya $8 per lembar. Oke, ada OCC juga, ada juga retained earning. Memang di sini nggak dikasih tahu, cuma kasih common stock aja. Oke, berarti tinggal kita cari nilai apa nih? Nilai equity. Ya, ingat, equity itu di sini kita sama dengan net asset. Kenapa sih kita sama dengan net asset? Karena begini. Ya, jadi net asset itu kan sama dengan aset dikurang liabilities. Kemudian ingat, nih persamaan akuntansi yang A sama dengan liabilities is equity. Maka, jika kita tukar posisinya nih dari A sama dengan L plus E, berarti kalau L yang kita pindahin ke kiri menjadi A dikurang liabilities sama dengan equity. Ya, oke, A dikurang liabilities sama dengan equity. Nah, net asset itu kan tadi apa? Net asset itu kan aset dikurang liabilities kan? Sama ya. Aset dikurang liabilities, maka net asset itu sama dengan equity. Saya ulang, tadi saya mungkin salah sebut. Net asset itu dapat dari aset dikurang liabilities. Ya. Nah, di sini pas kita tukar posisi, kebetulan sama nih. Equity sama dengan aset dikurang liabilities, yang merupakan definisi dari si net asset juga. Jadi net asset di sini sama dengan equity. Ya, kalau masih bingung, saya ulang. Tadi untuk net asset itu kan sama dengan net asset sama dengan aset dikurang liabilities. Oke. Nah, kalau kita ngomongin persamaan akuntansi tadi aset sama dengan liabilities ditambah sama equity. Maka kalau di yang ini kita putar posisi menjadi seperti ini, kita putarnya jadi kayak gini, jadi aset dikurang liabilities sama dengan equity. Nah, jadi aset dikurang liabilities apa? Sama dengan net asset. Ya udah, berarti aset dikurang liabilities kita ganti dengan net asset. Net asset jadi di sini sama dengan berapa? Sama dengan apa? Sama dengan equity. Kayak gitu. Oke.
Ini pakai merah aja ya. Oke, berarti equity sama dengan net asset ya. Kalau equity di sini tadi dia berapa? Ya, sama dengan net asset berapa nih di soal? 1.500.000. Masukinlah net asset sama dengan 1.500.000. Ya, terus equity-nya kita breakdown menjadi common stock, OCC, dan juga RE. Bener ya? Common stock, OCC plus RE itu semuanya kalau dijumlahin dapat equity. Ya, di sini masih 1.500.000. Oke, sekarang common stock-nya kita taruh di kiri. OCC dan RE-nya kita pindahin ke sebelah kanan. Ya, yang tadinya plus OCC dan RE-nya menjadi minus pada saat dipindahkan ke sebelah kanan. Kalau udah, sekarang di common stock-nya kita mulai isi lagi nih. OCC-nya ada kan tadi ya? OCC ada 20.000, return earning-nya 380.000. Maka di sini kalian masukin angkanya masing-masing. Untuk OCC-nya berarti minus 20.000. Dan RE-nya di sini kita masukin 380.000, maka di sini jadi minus 380.000. Untuk common stock bisa kita cari sekarang cara untuk nilainya dapat 1.100.000 ya. Nah, berarti common stock di sini nilainya ini sebesar 1.100.000. Nah, kalau mau tahu berapa lembar sih saham yang beredar, tinggal kamu cari dengan cara si 1.100.000 kamu bagi dengan si parnya yang $8 per lembar. Bagi dengan 8. Maka di sini hasilnya 137.500 lembar. Ini lembar ya. Oke. Terus di sini untuk mencari ya persentase kepemilikan dari si Siko itu gimana? Ya, caranya gini. Oh, perhitungannya di sini kebetulan. Ya, saya udah pilih sini ya. Ya, jadi di sini ada outstanding share, dapat dari mana? Dapat dari tadi ya, saya ulang, 1.100.000 kamu bagi dengan 8 parnya. Dapat jumlah lembar saham yang beredar sebesar 137.500. Untuk persentase yang dimiliki oleh si Sisi, sekarang kita harus cari nih. Tadi belinya sebanyak berapa lembar? Sebanyak 119.625. Maka sekarang untuk mencari persentase kepemilikan, tinggal kamu bagi aja. Si yang tadi pembeliannya berapa lembar dibagi dengan total outstanding. Dapat 87%. Gitu. Sekarang udah dapat nih untuk yang persentase shares owned by Sisi. Kalau udah, kita lanjut lagi. Baca soalnya. Nah, kita mulai ke transaksi yang pertama. Di sini Doriko, dia membeli peralatan dengan total harga 100 juta dolar pada 8 Juni 2018. Peralatan tersebut disudutkan selama 8 tahun dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Ya. Oke, kita mulai dulu nih. Di sini. Oke. Ya, Dori beli peralatan dengan total harga 100 juta sekian di tanggal 20 Juni 2018, tapi lihat di sini, ini kan masih miliknya Doriko nih. Sampai pada akhirnya tanggal 13 Juli 2022, sampai pada akhirnya tanggal 13 Juli 2022, di sini 5 buah peralatannya ini yang dibeli sama si Dori. Dori ini subsidiary ya. Subsidiary beli peralatan pada tanggal 20 Juni 2018, lalu di 13 Juli 2022, si parent atau sisinya dia beli 5 buah peralatan dari yang 10. Oke. Dengan harga 7 juta dolar per unit. Ya. Nah, terus dikasih tahu nih untuk setelah si aset ini dibeli oleh si Dori, tidak ada perubahan metode penyusutan dan juga sisa umurnya. Ya, berarti masih memakai yang ini 8 tahun dari tanggal 20 Juni 2018. Dan juga di sini dia itu metode penyusutannya masih sama, yaitu dengan garis lurus tanpa nilai sisa. Terus dikatakan juga, ya nanti di akhir 2024, tapi ini next ya, nanti aja kita bacanya. Ada penjualan, tapi nanti aja. Kita mulai yang pertama dulu untuk memperhitungkan berapa sih kira-kira cost dari 5 unit. Tadi kan dikasihnya cost untuk 10 unit, berarti cost 5 unit berapa?
di tanggal 20 Juni 2018. Kalau 10 segini, 100 juta, maka untuk yang 5 unit, di sini tinggal kalian cari dengan cara ya, 100 juta kamu bagi atau dikali dulu, kali dengan 5, baru kalian bagi dengan 10. Seperti biasa. Ya, dapat 50 juta. Sudah. Lalu sekarang kita masuk ke depreciation expense yang 2018. Cari deprenya 2018, tapi ingat 2018 depre expense 2018 di sini cuma include dari yang tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 31 Desember 2018. Ya, berarti di sini cuma berapa bulan? Juninya nggak ikut, tinggal 6 bulan. Ya, ingat menggunakan metode garis lurus, maka di sini kalian lihat caranya. Ya, jadi si 50 juta disusunkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berarti tinggal kalian bagi 8. Tapi ingat, dia dari pertengahan tahun, dari bulan Juli dihitungnya. Maka di sini dikali 6 per 12, dapat 3.125.000. Sedangkan di sini untuk yang tahun 2019 sampai seterusnya, sampai akhirnya ini terjual di 2022 ya. Berarti kalau 2022 kita lihat dulu nih, 2022-nya di sini dia itu dibeli oleh sisinya berapa? Ya. Di tanggal berapa? Tanggal 13 Juli. Ya, dia belinya tanggal 13 Juli. Jadi saya ulang, Dori beli peralatan dulu 2018, sekarang di 2022 tanggal 13 Juli ini terjadi pembelian oleh si Dori. Dori beli. Bukan Dori. Sisinya beli. Si parent yang membeli sekarang. Beli dari si Dori. Ya, tanggal 13 Juli. Berarti di sini untuk yang 2022 ini sampai 13 Juli nggak full. Nah, kalau gitu kita ambil angkanya dari 2019 awal sampai 3 hari Desember 2021. Karena di sini yang kita hitungnya secara full. Ya, setiap tahunnya dia itu untuk depresiasinya sama. Ya, tinggal kamu bagi 50 juta dengan angka 8 untuk cari penyusutan per tahun. Tapi ini baru setahun. Ya, jangan lupa di sini kita dari 2019 sampai 2021 akhir. Berarti 2019-nya ikut, 2020-nya ikut, 2021-nya ikut. Berarti kalian kali 3. Ya, kayak gitu. Ini untuk penyusunan 3 tahun. Oke, sekarang kita masuk lagi ke depre expense yang tahun 2022. Di sini cuma dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal yang nih. Jadi pembeliannya 13 Juli 2022. Nah, di sini ingat untuk per tahunnya sama. Maka tinggal kalian bagi 8 aja si 50 jutanya ini. Lalu jangan lupa dikali 6 per 12. Kenapa? Karena di sini cuma sampai Juni. Julinya nggak ikut karena di tanggal 13, belum sampai tanggal 15. Nah, maka hasilnya seperti ini. Maka sekarang book value-nya, tinggal kalian tambahin semuanya. Dijumlahin dengan cara cost-nya tadi kalian kurangin dengan semua deprenya, dapat hasilnya 25 juta. Nah, sekarang kita bandingkan dia dengan si selling price untuk mendapatkan gain on sale. Ya, kita bandingkan dengan si selling price. Lihat tadi sisinya belinya berapa? Dengan harga 7 juta dolar per unit. Di sini dia beli 5, maka di sini kalian 5 unit dikali sama 7 juta. Baru gain on sale-nya berapa? 10 juta. Dapat dari mana? Dapat dari 35 juta dikurang 25 juta. Dapat 10 juta. Kayak gitu.
Lanjut lagi sekarang ke jurnal penjualan yang jurnal umumnya, tapi ini nggak diminta, tapi biar kalian tahu aja deh gambarannya. Di sini sisi yang beli, ya ingat ya ini upstream sales ya, sisi yang beli sebagai pembelinya. Di sini sisi hanya mencatatkan, ya hanya mencatatkan apa? Pertama dia beli si equipment atau peralatannya, maka dia akan mendapatkan equipment di debit. Dia bayarnya pakai apa? Pakai cash. Maka kreditnya cash. Angkanya sebesar sih, ya tentunya harga belinya yang si 35 juta. Oke, itu kalau dari yang pembeli simple. Tapi kalau dari kita lihat jurnal si subsidiary nanti umumnya tuh kayak gimana sih? Nah, dia kan menjual barang dapat cash. Ya, dia jual barang dapat cash. Nah, cashnya pasti sebesar yang tadi dibayarin sama si sisi. Ambil aja dari situ. Yang dijual apa? Equipment. Maka equipmentnya nanti taruh di kredit. Yang normalnya di debit, karena dia jual berarti hilang equipmentnya, taruh di kredit. Angkanya sebesar berapa? Tentunya sebesar cost-nya. Ya, cost-nya yang 50 juta. Lalu, ingat, tadi ada penyusutan. Ada equipment, pasti ada ACCD pre untuk equipment. ACCD pre itu sifatnya dia normalnya di kredit. Berarti sekarang waktu kita mau eliminasi, mau kita jual, ACC-nya pun harus kita kurangin. Kalau dia bertambah ya di kredit normalnya, berarti kalau untuk mengurangi si ACCD pre, tinggal kita taruh di debit. Angka tempat sebaliknya. Nah, nilainya sebesar 25 juta dapat dari mana? Dapat dari total depresi. Ya sih, lihat ya, 25 juta. Kita lihat lagi, ada masih selisih. Ini 60 juta totalnya, di sini cuma 50 juta. Berarti ada selisih, taruh di sini gain. Gain on sales, ya sebesar selisihnya. 10 juta. Gitu. Ini untuk cara yang transaksi pertama, udah beres. Sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut kemana? Kita lanjut ke jurnal yang ditunggu-tunggu, yaitu jurnal eliminasinya. Di jurnal eliminasi pertama, yaitu kita bikin untuk yang tahun 2022, karena di sini sisi ini mulai membeli, mulai terjadi intercompany sales of PPE antara parent dan si subsidiary-nya ini untuk yang si peralatan atau equipment terjadinya di tanggal 13 Juli 2022. Oke, kita mulai. Tujuan di sini kita mau bikin seakan-akan si transaksi yang di sini itu tidak akan pernah terjadi. Karena kayak gitu, kita mau ngapain sekarang? Kita mau anggap si transaksi ini nggak pernah terjadi dengan cara gimana? Berarti kita kembalikan semuanya. Kalau nggak ada penjualan, artinya tidak ada gain on sales. Ya, tidak ada penjualan. Kalau kita anggapan nggak ada penjualan, berarti nggak ada gain on sales. Ya, anggapannya kayak gitu. Ya, gain on sales tadi yang mana? Yang 10 juta. Ya, tadi kan normalnya harusnya di sini, kredit. Nah, sekarang kita habisin angkanya. Kenapa? Karena kita mau menganggap penjualan antara intercompany ini tidak pernah terjadi. Terus, kita harus mengembalikan nilai equipment-nya ke keadaan semula. Lalu juga ada equipment, pasti ada ACCD pre. Kita kembalikan juga ACCD pre ke keadaan semula. Dengan cara apa? Pertama, ACCD pre-nya harusnya tadi dicatatnya sebesar segini. Ya, 25 juta kan? Ya. Tapi di sini karena kita hapusin 25 juta, ACCD pre nggak ada karena udah terjual. Tapi saya mau bilang, sekali lagi, ini kita mau anggap seakan-akan transaksi itu tidak pernah terjadi. Maka kita kembalikan untuk angka ACCD pre. Ya, kita kembalikan angkanya ACCD pre. Ya, benar yang dari sini ya. Lalu untuk si equipment-nya tentu sebesar 10
selisih cost equipment awal, ya, yang ini 50 juta, ya, dengan apa? Dengan si selling price-nya, yaitu 35 juta. Menjadi, di sini kalau kita selisihin 50 dengan 35 dapat 15 juta. Biar dia apa? Biar dia sekali lagi, tadinya sebelum dijual, harusnya si Dori nyatetnya 50 juta nih untuk equipment. Tapi karena tiba-tiba di sini adanya loss, adanya gain, dia tiba-tiba tuh membuat si equipment ini dicatatnya sebesar 35. Kita mau menganggap kan transaksi ini tidak pernah ada sebenarnya. Kalau kayak gitu, ini kita apa ya istilahnya? Kita anggaplah pokoknya kembalikan ke keadaan normal. Ini tuh jurnalnya muncul karena adanya penjualan intercompany kan. Tapi di sini eliminasi kita tujuannya mau bikin ke keadaan normal yang tidak pernah terjadi penjualan. Ya, saya ulang. Jadi sekarang tujuan kita mau ngapain? Kita mau menambah lagi nilai si equipment-nya biar sesuai dengan keadaan awal yaitu 50 juta. Berarti si equipment-nya harus tambah. Ya, equipment harus nambah sebesar 15 juta. Terus sekarang di sini kita mau lanjut lagi untuk jurnal kedua, kita mau ngapain? Kita mau mendepresiasi atau merealize gain on sale di sini. Dan tadi kan gain on sale normalnya di kredit. Tiba-tiba dia itu ada nih, ya, normalnya di kredit ini ya. Tiba-tiba di sini kan eliminasi tujuan kita mau menganggap transaksinya nggak pernah ada nih. Ya, kayak gitu. Berarti di sini kita anggapnya sebagai jurnal untuk men-unrealize si sales-nya. Sekarang di sini, nah ini kita tujuannya mau ngapain bikin jurnal ini? Kita mau justru merealize si gain-nya. Kita mau merealize gain-nya. Oke, tapi pertanyaannya kenapa sih depre expense di kredit? Ya, kenapa depre expense di kredit? Karena gini, dengan adanya eliminasi ini, ya, artinya ini kan kalau gain-nya kita tidak realize, artinya dia akan mengurangi net income. Saya ulang, gain tidak tidak di-realize, maka net income-nya akan berkurang dong. Nah, sekarang kan tujuan kita mau merealize si gain-nya nih di jurnal ini. Ya, kalau merealize gain artinya net income-nya nambah kan, karena gain-nya diakui. Berarti net income-nya nambah. Tapi di sini, lihat ya, kalau kalian mau gain, sekarang kita lihat dari sisi expense-nya. Expense normalnya di debit, harusnya. Tapi kalau dia di kredit, artinya expense-nya berkurang. Ya kan? Kalau expense-nya berkurang, berarti net income-nya bertambah. Berarti dia selaras ya dengan yang tadi saya bilang, tujuannya dia mau untuk apa ya, jurnal itu dia mau untuk merealize gain. Ya, dia mau merealize gain. Dan di sini kalau kita lihat dari sisi expense-nya di sini berkurang. Expense berkurang artinya net income nambah. Nah, berarti di sini untuk gain-nya kita mau depresiasi nih. Ya, karena kita mau mengakuinya berdasarkan ini depresiasinya. Ya, tergantung di metode apa nih. Kita lihat. Ya, tadi ini terjadi penjualannya di tanggal 13 Juli 2022. Ya, terjadi pembelian antar parent dan subsidiary di 13 Juli 2022. Itu artinya dia pertengahan tahun. Tapi ingat, ini Julinya masih tanggal 13. Artinya Julinya juga masih kita hitung untuk depresiasi. Ya, Julinya tidak kita hitung untuk depresiasinya maksudnya. Ya, jadi cuma sampai Juni. Maaf, maksudnya di sini 13 Juli, artinya dia masih awal nih, berarti Julinya masih ikut. Jadi ya kayak kita menganggap dia itu dari 1 Juli lah, ya. Jadi kita ikutin dia ke depresiasinya nanti. Ya, jadi dari Juli sampai 31 Desember, artinya ini 6 bulan. Nah, cari angkanya dari mana? Cari angka ini dari mana nih? Dari, ya tadi kan untuk yang mau kita depresiasi kan si gain-nya. Ya, ingat, tadi kita tuh udah sempat kasih depre expense di sini kan, kita udah nyesuaiin nih. Nah, yang saya bilang minggu lalu, kalau kita mau mendepresiasi nilai gain or loss-nya di sini, kita harus berdasarkan nilai umur sisanya. Tadi udah sempat, yang ini kan setengah tahun ya, dari 20 bulan 6, berarti kita mulai dari bulan 7, bulan Juli. Juli ke 31 Desember, artinya dia ada 6 bulan.
Berarti ini disusutin selama 6 bulan. Yang ini disusutin selama 3 tahun. Yang ini 6 bulan. Coba cek lagi. Kalau kayak gitu berarti di sini kalau kita jumlahin semuanya berapa? Yaitu 4 tahun. Berarti yang sudah lewat ini 4 tahun. Sisa depresiasinya sekarang tinggal 4 tahun. Maka di sini karena sisa depresiasi tinggal 4 tahun, tinggal kamu bagi si 10 juta dengan 4 sisanya. Lalu jangan lupa dikali 6/12. Karena di sini benar-benar transaksi ini terjadinya kan di pertengahan tahun. Ya, transaksi penjualan antar intercompany-nya di pertengahan tahun, bahkan di sini untuk depresiasi juga kita hitung sejak saat itu sampai akhir tahun untuk tahun yang 2022-nya. Lanjut lagi sekarang di 2023. Di 2023 di sini kita cuma mau nyalin ulang yang di sini. Ya, nyalin ulang yang di situ. Oke, tapi ingat, ini kan upstream sales. Ya, ini upstream sales nanti akan memunculkan NCI. Nah, di sini kita menggunakan cost method, maka ini nanti gain on sales-nya bukan kita alokasikan ke investment ya, tapi ke beginning RE parent. Ya, equipment-nya sama persis, ACCD-nya sama persis, tinggal si gain on sales kan alokasiin ke beginning RE sama NCI. Ya, caranya gimana? Beginning RE-nya tinggal kamu kaliin sama si ini ya, si 10 jutanya kamu kaliin sama 87%, sebesar persentase kepemilikannya. Sisanya kan tinggal 13% nih. Ya udah, kalian taruh di NCI. Gitu. Ini sama persis ya, cuma beda di gain on sales saja. Lalu jurnal kedua kita mau ngapain? Untuk tahun 2023, kita mau depresiasi lagi. Ingat, yang ini juga tetap kita harus catat, tapi nanti untuk depre expense-nya kalian alokasiin juga sama konsepnya kayak gain on sales. Ya, jurnalnya kayak gini. Oke, ACI depre-nya sama, angkanya ACI depre-nya ada, depre expense-nya ada. Nah, ini tuh untuk ngapain sih jurnal ini? Untuk mencatat depre expense yang tahun lalu. Oke, tahun lalu di segini 1.250.000. Maka sekarang untuk mencatat beginning RE di sini 1.250.000-nya kalian kali sama si 85%. Gitu ya. 87%. Lalu sekarang lanjut lagi untuk non-controlling interest-nya. Ya, non-controlling interest-nya di sini tinggal kamu kalilah si 1.250.000-nya dikali dengan 13%, sisanya dapat 162.500. Untuk depre expense tahun 2023, di sini kan full setahun. Ya, nggak ada apa-apa nih, setahun dia penuh. Oke, maka tadi kan umur sisanya tinggal 4 tahun ya, yang sejak dia terjadi intercompany sales. Ya udah sekarang kalian bagilah si 10 jutanya ya. Ya, 10 juta gain-nya kamu bagi dengan 4. Dapat 7.500.000. Itu untuk depresi gain per tahun. Lalu untuk ACI depre tinggal kamu jumlahin semua yang di kredit. Gitu. Ya, saya ulang nih. Di sini kan ada note-nya jika ACI depre itu angka ACI depre itu bisa kita anggap total gain yang sudah realized ya. Karena sudah terjadi pemakaian. Untuk tahun 2023-nya udah. Sekarang kita pindah ke 2024. Nah, ini nih. Pada awal tahun 2024, Sisiko berhasil menjual 2 buah peralatan tersebut. Jadi tadi saya ulang, awalnya Dori punya 10 buah, terus Sisi ini beli dari Dori, parent beli ke subsidiary 5 buah. Lalu di sini pada awal tahun 2024 nih, sekarang udah pindah tahun, Sisiko ini berhasil menjual 2 buah peralatan tersebut kepada Kindness Incorporation dan mendapatkan keuntungan sebesar $500 per $500.000 per unit. Oke, ingat, saya udah ngulang juga nih pas di kelas. Pokoknya,
Kalau yang namanya gain or loss yang ada karena intercompany sales of PPA ini, itu artinya dia itu apa ya? Sebentar. Jadi ya, pokoknya kalau ada gain or loss yang terjadi karena penjualan PPA ini harus kita deprekan pertama kan buat apa? Buat mengakuisisi untuk mengakui dari si gain or loss itu sendiri. Itu cara pertama. Jadi yang kedua, gain or loss itu bisa diakui kalau si aset tersebut terjual ke pihak luar lagi selain yang parent sama subsidiary-nya. Nah, sekarang kita mau bikin jurnal eliminasi untuk tahun 2024 saat kita mau mengakui untuk gain-nya yang terjadi karena adanya penjualan aset ke pihak ketiga atau pihak luar. Gitu. Oke, caranya gimana? Di sini saya langsung ini aja. Sebentar. Oke, jurnalnya kayak gini ya. Nah, tadi kan gain on sales itu kan akun nominal. Pas dibawa ke tahun depannya dia itu jadi bukan gain on sales lagi tapi sudah dialokasikan ke beginning RE sama NCI. Sekarang kita mau mengakui gainnya nih karena udah terjual yang 2 unit itu. Ya. Cara mengakui gainnya gimana? Ya kita munculin lagi gain on sales-nya karena sebelumnya sudah ditutup ya. Ke sini tutupnya. Sekarang kita mau mengakui gain. Cara-caranya gimana? Tadi kan di sini ini tuh untuk gain yang 5 unit ya. Betul? Nah, kita cari dulu pertama-tama untuk gain yang masih unrealized dari 5 unit itu. Ini 5 unit yang tadinya sudah di unrealized. Terus kita lihat gain yang sudah realized dari mana? Dari si total ACDP terakhir sebelum terjadi penjualan ke pihak ketiga. Ya, nih 3750. Artinya di sini ini tuh udah kayak gain yang sudah kita realize dari awal periode ini sampai per tanggal 31 Desember 2023. Yang realize segini. Tadi pertama segini kan? Berarti kalau yang segini untuk gain on sale-nya tadi sempat dieliminasi biar dia tuh tidak direalisasikan, biar tidak diakui lah ya, biar tidak diakui. Sekarang ini tujuan kita mau mengakui ini di akun di jurnal depresiasi ini, maka ini bisa kita anggap sebagai total gain yang sudah realize. Cari dulu pertama-tama untuk gain yang sudah realize-nya berapa. Yang belum realize. Tapi ingat, itu gain untuk 5 unit. Maka kita bagi dulu 5 buat dapat per unitnya berapa. Baru kita kali 2 ya untuk cari berapa sih sisa gain on sales dari si 2 equipment ini yang belum realize. Yang akhirnya kita mau realize nih karena terjadi penjualan. Jadi kita langsung realize secara sisanya langsung sampai habis. Dapat 2.500.000. Baru yang di debitnya itu kita sesuaiin aja karena di sini dia itu pakai metode cost, maka di sini begini reference pada non controlling interest ya. Tinggal angkanya kalian ambil dari mana? Dari beginning area nih, contoh. Kalian langsung ambil dari sini. Tapi kalian kali dulu sama 87% karena di sini kepemilikannya 87% doang. Lalu kita munculin lagi untuk NCI 13%, selisihnya aja. Ya, atau mau 13%, kalau mau kalian sama 2.500 sama aja. Nah, ini sekarang yang 2 unit ini sudah kita akui nih untuk si gain-nya. Karena sudah terjual. Lanjut lagi. Berarti kita masih harus bikin yang ini nih. Jurnal ini. Buat yang berapa unit? Untuk 3 unit sisanya. Ya. Oke. Saya ulang. Tadi 2 unitnya udah diakui semua untuk gain-nya. Sekarang tinggal 3 unit. Oke. Kita bikin jurnalnya sama persis seperti yang di sini. Tinggal angkanya aja. Ada angka yang berbeda. Saya jelasin ya. Di sini
untuk equipment-nya tentunya beda. Ini kan untuk 5 unit. Kalau kita mau jadiin 3 unit, gimana caranya? Ya udah, kalian kali aja 3/5. Kalian kali sih 19 juta ini dengan 3/5. Ya, oke. Lalu untuk ACCDP-nya juga sama. Jangan lupa yang di sini kalian kali 3/5. Terus gimana, Ci? Untuk yang beginning area sama yang non-controlling interest, sama juga. Semuanya dikali 3/5. Nih ya, NCI juga. Ya, karena di sini tinggal 3 unit nih. Kalau tadi kan sebelumnya yang 2022 ke 2023 masih sama nih. 5 unit, 5 unit. Ya, paling tinggal si G-nya aja kalian pecah. Nah, jadi kan tinggal comot di sini angkanya nih yang contoh equipment sama ACCDP-nya. Kalau ini nggak bisa, karena dia sudah terjual 2 unit. Ya kan? Nah, tinggal segini. Gitu. Ini kalau kalian jumlahin harusnya hasil sama 15 juta. Udah balance. Sekarang, di jurnal yang kedua, kita mau ngapain? Mencatat jurnal depresiasi untuk si sisa gain-nya. Ya, dari 3 unit. Oke, caranya gimana? Tinggal, kan tadi untuk depre expense dulu deh. Depre expense itu, kan dia itu kan setiap tahunnya sama. Cuma di situ kan untuk 5 unit kan, tadi yang di sini kan. Nah, ya, saya ulang. Dia itu, untuk depre-nya itu setiap tahunnya sama. 4/4 juga kan. Cuma di sini karena sisa 3 unit, dari 15 juta ini, kan harusnya sama nih 15 juta nih. Cuma nggak bisa, karena kenapa? Karena dia tinggal 3 unit. Jadi jangan lupa setelah kamu bagi 4, kamu kali sama 3/5. Begini RE sama non-controlling interest-nya. Ya, itu sama. Kayak gini. Saya ulang ya. Awal. Untuk beginning RE parent-nya, di sini dapat dari mana? Dapat dari yang pertama ini. Beginning RE di sini tentu dong, kan perlu kita jumlahin kan? Ya. Dari yang di sini, tahun sebelumnya, kalian kali 3/5, karena ini kan untuk 5 nih. Untuk 5 unit. Nah, di sini kan untuk 3 unit kan? Ya, kalilah 3/5. Lalu ditambah sama yang 2.500.000, tapi ingat, ini kan untuk yang 5 unit kan? Nah, kita mau pindahin kan, ini sini depre expense, kita mau pindahin nih ke beginning RE sama NCI. Tapi ingat, dia ini untuk 5 unit, sedangkan di sini udah tinggal 3 unit aja. Kali 3/5, dan jangan lupa habis itu kamu kaliin dia sama persentase kepemilikan. Gitu. Kalau yang di sini, ini juga sama, mirip-mirip. NCI-nya kita ambil. Nah, NCI kita ambil dari NCI yang sebelumnya. 162.500 dikali 3/5. Sama, kayak yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya beginning RE dikali sama 3/5. Baru kalian jumlahin lagi. Dari yang si 2.500.000 ini, expense-nya, yang bakal dipindahin ke sini juga. Jadi ini tuh beginning RE sama NCI itu udah kumulatif banget nih. Diambil dari depre expense beberapa tahun sebelumnya. Digabungin semua ya. Ini 7.500 ya. Tapi jangan lupa dikali 3/5. Jangan lupa dikali 13%. Karena hak kamu yang bisa dimasukin ke NCI di sini tinggal 13% aja. Berarti kali 13% hasilnya segini. Baru ACCDP-nya di sini tinggal kalian jumlahin semua yang di kredit. Kayak gitu. Itu beres untuk transaksi pertama. Lanjut lagi ke transaksi kedua. Di sini, Sisiko kembali membeli mesin milik Dori dengan mengeluarkan uang tunai. Ya, dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 1.800.000 pada 5 Januari 2023. Saat itu mesin masih memiliki nilai umur manfaat 8 tahun dan Dori memiliki mesin tersebut sejak tahun 2020 dengan harga 2.500.000 serta disusulkan dengan metode saldo menurun ganda tanpa nilai sisa. Oke, kita hitung lagi. Jadi di sini terjadi upstream sales karena di sini sisi yang membeli dari Dori ya. Sisi si parent beli dari si Dori subsidiary-nya. Di sini upstream sales.
Kita hitung dulu, tapi untuk si mesin cost yang pertama tadi berapa? Ya, pada saat awal beli, yaitu ada tadi 2.500.000 ya. Jadi Sisi beli dari Dori, dan Dori ini udah punya si mesinnya dari sejak akhir tahun 2020 dengan harga 7.500.000. Oke, 2020 ini di akhir tahun kan, berarti nggak ada depresiasi. Ya, kita mau cari book value-nya. Di 2020 udah nggak ada depresiasi karena ini di akhir tahun. Lalu di sini kita kita cari nih untuk depresi expense tahun 2021 sampai 2022-nya. Kenapa? Karena di sini kita butuh book value untuk 2023 awal Januari. Depresi expense 2021. Kita mulai di sini. Cara carinya gimana sih? Cara carinya, sebentar nih saya lupa. Untuk metode rate. Pertama, kalau di metode saldo menurun ganda, kita perlu cari rate dulu nih. Cara carinya gimana? Tinggal kamu bagi si 100%, ini rumus ya, 100% dibagi sama umur manfaat, ya, baru kamu kali 2. Oke. Ya, ini kenapa sih dibagi 10? Nah, karena kayak gini. Lihat ya. Sejak saat itu, mesin tersebut memiliki sisa umur manfaat 8 tahun. Sejak saat itu. Artinya, sejak 5 Januari 2023. Tapi ingat, mesin ini udah ada sejak dari akhir tahun, sudah ada sejak, sebentar, mana nih? Benar ya, sejak akhir tahun 2020. Oke, sejak dari tahun 2020 akhir, terus di sini udah lewat berapa tahun? Udah lewat 2 tahun. Ya, udah lewat 2 tahun ke 5 Januari 2023. Oke, benar ya. Jadi akhir tahun 2020 artinya kita mulai dari awal tahun 2021 sampai akhir tahun 2021, itu pertama 1 tahun. Lalu ada lagi dari awal sampai akhir 2022. Ya, berarti sampai situ aja, lewat 2 tahun. Nah, sedangkan sejak 5 Januari 2023, ini 8 tahun kan? Nah, tadi udah 2 tahun, berarti totalnya sebenarnya dia umurnya itu awalnya 10 tahun. Jangan lupa kamu kali sama 2, rumusnya ya itu. Jadi 100 dibagi umur manfaat, dikali sama 2. 20%, maka untuk expense tahun 2021, ingat ya, rumusnya ini rumusnya itu BV dikali sama rate. Lalu kayak gitu, BV itu book value ya, bukan cost. Ya, karena di sini pertama kali ini dia tuh belum ada depre, berarti di sini masih book value. Sama kayak ini book value sama costnya, karena belum pernah depresiasi. Nah, ini pertama berarti book value, ingat ya, dikali sama rate-nya 20%, dapat 500.000. Sedangkan untuk tahun 2022-nya juga dia full setahun didepresiasi dengan metode saldo menurun ganda. Ya, nilainya dapat dari nih, cost-nya dikurang deprenya. Bisa dikurung, baru kamu kali sama persentasenya, 20%. Atau rate-nya, dasar atau rate. Maka di sini book value-nya setelah si cost-nya dikurangin sama depre dapat 1.600.000. Book value-nya segini per 5 Januari 2023. Selling price-nya berapa? Selling price-nya ini dikatakan 1.800.000. Sisinya ini belinya 1.800.000. Maka di sini ada gain on sales karena sellingnya lebih besar. Gainnya di sini sebesar 200.000. Dapat 1,8 dikurang dari 1,6, dapat 200.000 di sini. Maka normalnya kalau kita bikin jurnal, pertama dari si buyer dulu, sisi ini yang beli ya, gampang, dia mengeluarkan uang, dapat mesin. Angkanya ya sebesar selling price. Nggak perlu ditanya lagi itu. Tapi kalau dari Doriko, tidak semudah itu untuk bikin jurnalnya. Pertama, dia itu terima cash dari hasil penjualan. Yang dia jual apa? Mesin. Ya, ini mesin. Mau boleh, mau mesin boleh. Terima cash sebesar apa? 1.800.000 yang di sini ya. Gitu. Nih, dia sisinya bayar, Dorinya terima. Mesinnya dihapus sih berapa? Sebesar cost
Ya. Oke, sebesar cost-nya. Lalu di sini ada ACCD pre yang mau kita hapuskan. Berapa ACCD pre-nya? Dapat dari total depre expense 900.000. Nah, di sini ada muncul gain on sale di sebelah kredit. Ya, di sini juga dihitung sebesar 200.000. Kalau kalian jumlahin, di sini debit kredit sama. 2.700.000 sama 2.700.000 yang di kredit, sama aja. Balance dia. Berarti udah benar nih, harusnya. Ya, kalau benar belum kalau balance belum tentu benar. Jadi hati-hati nih kalau ngitung. Nah, sekarang kita bikin jurnal eliminasinya seakan si transaksi ini tidak pernah terjadi. Caranya berarti kita kembalikan mesinnya yang tadinya 7.500 ini yang berkurang di 2,8. Ya, jadi kita tambahin lagi ke sesuai dengan keadaan awal. ACCD pre-nya juga sama, 900.000. Kita munculin lagi dan gain on sales-nya, karena kita mau menganggap ini tidak pernah terjadi, gain on sales-nya kita hapus dengan cara taruh di debit. Ya, mesin, saya ulang, selisih dari cost dikurang dari yang ini. Mesin yang setelah pindah tangan ke tangan isi sebesar 1.800.000. Ya, berarti kalau selisihnya berapa? 500 dikurang 1.800.000 dapat 700.000. Nih. Lalu gain on sales tinggal kalian coba dari sini. Tadinya kalau gain itu normalnya di kredit, sekarang di debit. Ya, berkurang artinya karena kita mau tidak merealize si gain on sales-nya. Lalu si debit tinggal kamu jumlahin sisi debitnya. Gitu. Ya, atau kalian ambil dari yang di sini. Nah, ini udah balance ya. Lanjut ke jurnal yang kedua di tahun 2023, yaitu jurnal untuk mendepresiasi si gain-nya. Atau merealize gain. Ini ada notes ya, nanti sambil dibaca-baca aja setelah dikirim. Nah, mendepresiasi gain dengan 200.000. Ini ngasih tahun pertama untuk depresiasi gain-nya. Tapi lihat, di sini khusus untuk metode saldo menurun ganda, kita nggak usah bagi sesuai dengan umurnya. Tadi kan udah 2 tahun nih depresiasi ini. Berarti harusnya ini saya tinggal 8 tahun. Enggak. Ya, khusus untuk yang di metode saldo menurun ganda, kamu langsung mentah-mentah book value kamu sama si rate yang di sini yang udah kalian hitung awalnya. Ya, jadi nggak perlu pusing ya. Iya, ini kan dibagi 10. Kalau memperlihatkan sisa umur kan harusnya kan bukan 10 dong, tapi yang 8. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya ulang sekali lagi, kita mau mempertahankan rate yang 20%, rate-nya nggak berubah. Makanya tinggal kamu cari caranya dengan cara gain on sales, kamu kaliin dengan si 200.000. Gain on sales dikali sama si gain on sales dikali sama si persentasenya rate-nya 20%. Kayak gitu ya. Dapat 40.000. Nah, ini sih juga udah metodenya udah notes-nya ya. Jangan sampai lupa dibaca lagi. Dan kita lanjut ke tahun 2024. Karena di sini diminta dari 2022 sampai 2024. Ya. 2024 sama nih. Kita mulai dengan mengalokasikan gain-nya ke nanti beginning RS sama si NCI. Tapi sisanya untuk machine sama CDP sama. Mesinnya sama-sama 700.000, ACDP sama. Tinggal si 200.000 nya kamu alokasiin. 87%-nya ke parent, sedangkan 13%-nya ke NCI. Lalu sama seperti yang sebelumnya, kita mau realize lagi untuk si gain-nya. Kita mau realize gain-nya, pertama ada ACDP, pasti ada depre expense juga. Nah, ini beginning RE parent sama non-controlling interest-nya di sini dia menggantikan yang si, ingat tadi sebelumnya ada depre expense.
Ya, jadi DPR expense ini kalau diganti tahun langsung dialokasikan ke beginning reference sama non controlling interest kalau dia cost method. Ya, tinggal 40.000 kamu kali sama 87%. Yang ini. Lalu sisanya kamu tinggal cari dengan cara apa? Di sini DPR expense kamu kali sama 13%. Sama aja. Sama ya, maksudnya caranya kayak sebelum-sebelumnya. Jadi jangan bingung nih. Nah, lalu untuk si DPR expense, jangan lupa ini yang baru, ini tahun kedua. Ingat ya, dia pakai metode saldo menurun ganda. Ya, dia pakai metode saldo menurun ganda. Kalau dia pakai metode saldo menurun ganda, caranya gimana sih? Ya, kayak biasa, book value dari gainnya, artinya sisa dari gain yang masih unrealized. Ya, tadi yang unrealized segini sudah di-realize 40.000. Ya, sudah di-realize 40.000. Sisanya tinggal 160.000 kan? 160.000 itu kamu jangan lupa kaliin dia dengan sisanya yang nih, bentar ya. Nih, dikali dengan yang si ini, rate-nya maksudnya, bukan sisa. Dikali dengan rate 20% sama dengan hasilnya 32.000. Ya, dia kalau kalian lebih kecil daripada yang tahun sebelumnya. Karena apa? Karena yang ini kan dikali sama book value, bukan dikali sama cost. Ya, harus selalu dikali sama book value-nya. Baru si asisi DPR-nya di sini kamu jumlahin dari sisi kreditnya. Kayak gitu. Nah, 2024 udah beres, udah gak ada apa-apa lagi nih. Karena cuma sampai 2024 ya udah lewatin aja. Selanjutnya 2025 nggak usah dibuat. Gitu. Sekarang yang selanjutnya ada terakhir. Sisiko memiliki sebuah tanah berukuran 2.500 meter persegi dengan harga $1.250 per meter persegi sejak tahun 2014. Nah, si Dori, si subsidiary-nya nih, dia itu beli tanah dari Sisi. Jadi subsidiary beli dari si parent. Parent menjual ke subsidiary. Artinya ini adalah downstream sales. Turun ya, dari parent ke subsidiary. Oke, kita cari dulu. Lihat lagi. Di sini Doriko ini belinya 1.500 aja dari sisinya dengan harga 1,5 juta dolar pada 29 Desember 2024. Ya, kita mulai. Untuk book value di tanggal 29 Desember 2024 ini berapa? Yang dibeli cuma 1.500 unit ya. 1.500 meter persegi. Ya. Oke. Nah, 1.500 ini berapa nilainya? Ya, untuk book value-nya tadi dia awalnya dapatnya dengan harga 1.250 per meter kubik persegi. Maka kalau mau jadi 1.500 tinggal kamu 1.500 kamu kali sama si 1.250 yang ini. Harga per meter perseginya. Pasuk dulu waktu beli. Ini kok itu book value segini. Nah, kalian ingat ya, nggak ada DPR ya. Maka langsung kita bandingin dengan selling price-nya. Dori belinya dengan harga 1.500.000. Artinya di sini ada apa? Selling price lebih kecil, artinya dia loss on sale sebesar 375.000. Kalau jurnal normal, sisinya ini sebagai ini dia bukan sebagai buyer, tapi yang bayar di sini itu yang Dori. Ya, buyer di sini seller. Kalau dari sisi yang menjual akan kehilangan cash, oke, ini agak kebalik ya. Sisi ini kan parent. Parent ini dia ngejual ke Dori. Nah, harusnya di sini dia itu seller, ya. Dia seller. Kalau dia seller berarti dia harusnya normalnya nerima cash. Ya. Dia nerima cash. Sini. Oke. Sebesar berapa? Ya, yang dia terima itu sebesar berapa? Sebesar 1.500.000.
Nah, kalau dari ini kurang. Ya, agak kurang sedikit. Ini harusnya itu tadi ada akun untuk ini ya, lainnya tuh nggak segini. Ah, lain itu tadi untuk book value-nya dia 1.875. Ya. Nah, ini ada kurang satu lagi. Di sini ada yang namanya si loss on sales. Ya, loss on sales sebesar selisihnya. Nah, kalau udah lanjut lagi, di sini udah masuk untuk jurnal yang si sellernya, sekarang yang bayarnya berarti tinggal kamu, karena dia beli ya, berarti dia akan mengurangi cashnya. Ya, taruh cash di sisi kredit, dan dia membeli tanahnya. Ya, nanti cash yang dia bayarin berapa? Cash yang dia bayarin itu sebesar 1.500.000. Berarti nilai yang didapat yaitu sebesar 1.500.000. Oke, udah beres. Sekarang tinggal ngapain kita bikin jurnal eliminasinya untuk tahun 2024 saja. Karena di sini mulai dari 2024 ya. 2023-nya nggak ada nih. Ya udah langsung aja. Ya, di sini tinggal kalau kita mau bikin jurnal eliminasi, artinya kita mau mengembalikan ke keadaan normal sebelum terjual si landnya. Ada loss on sale. Loss on sale-nya berarti harus kita hilangin karena kita anggapannya penjualan ini tidak pernah terjadi. Penjualan intercompany-nya nggak pernah terjadi. Ya, loss on sale tadi debit, sekarang kredit. Debitnya tinggal kalian isi dengan si land. Loss on sale berapa? 375. Masukin di sini 375. Nah, kayak gitu aja. Untuk jurnal depresiasi nggak ada. Kenapa? Karena land itu sifat dasarnya tidak pernah didepresiasi. Kalau itu kita lanjut lagi ke yang di B, hitunglah controlling interest dan non-controlling interest in consolidated income pada tahun 2024. 2024-nya nih. Nah, kita lihat. Tadi ada nggak sih data mengenai net income-nya si Dori dulu ya, karena kita mau mulai dari subsidiary dulu ya. Selalu dimulai dari subsidiary. Laba bersih dari sisi dan Dori, di sini itu dia ada 9830 dan 1750. Artinya Dori 1750. Masukin di sini. Ada adjustment, tapi yang di tahun 2024 aja. Perhatiin, tapi ingat ya, Dori ya, berarti harus cari yang upstream. Upstream 2024. Ini nggak perlu, 2022, 2023 nggak perlu, 2024. Cari akun nominal di sana yang mempengaruhi net income. Ada gain on sales. Ya, ada gain on sales. Apakah ada lagi? Ini nggak ada. Adanya depre expense. Dari yang transaksi equipment ini. Ya, kita mulai di sini. Nah tadi, oh ini dia. Pertama, ada unrealized gain from sales of equipment. Yang mana? Yang tadi ya, 2024 yang ini. 2.500.000. Di sini kita mau realize. Berarti kita akan menambah sebesar 2.500.000. Gainnya di realize, artinya nambah nih net income-nya. Terus lanjut lagi tadi yang kedua, ini ada yang ini depre expense-nya. Untuk ini ya, mengakui gainnya lagi. Realize gain from usage of equipment. Ya, karena dia diambil dari nilai depresiasi. Oke. Sebesar 1.500.000. Nih. Pokoknya yang cari akun nominal aja. Yang dari sini udah beres. Ada lagi nih upstream, tapi cari lagi yang 2024-nya. Ini ya. Ini nggak ada nih akun nominal. Yang ada di sini, depre expense-nya. Dari si gain-nya. Oke, berarti di sini tinggal kamu masukin realized gain from usage of machine.
mesinnya ini ya. Oke. Makanya ambil dari situ tadi yang daripada expense-nya 32.000. Realized gain, artinya di sini nambah. Kita jumlahin total adjustment-nya dapat 4.032.000. Berarti adjusted net income-nya tinggal kamu jumlahin aja nih. Dapat 5 juta sekian. Yang ke PR-nya berapa? Yang ke NCI-nya berapa? Yang ke PR-nya 87%-nya dari yang sini total adjusted net income. Sedangkan yang ke NCI-nya sisanya 13%. Gitu. Ini kita udah dapat nih, kalau di sini kita dapat yang namanya non-controlling interest in consolidated income. Kita sekarang mau cari yang controlling interest-nya. Kita masukin sisi net income-nya berapa, kita mau adjust nanti net income-nya. Ya, 9830. Di sini kebetulan dia ada bagi dividen. Ya, ada bagi dividen. Karena dia bagi dividen, kita perlu masukinnya ke adjustment. Karena dia sini menggunakan cost method. Kalau pakai cost method, contoh gini. Cost method waktu terima dividen pakai apa sih? Pada dividen income. Artinya ini akan mempengaruhi nilai net income-nya. Sedangkan kalau dia menggunakan complete equity method pada investment in S, yang dimana dia tidak akan mempengaruhi net income. Kalau dia menggunakan method, harus kalian masukin ke adjustment untuk dividen income-nya kayak gini. Ya, di sini sifatnya sebagai minus. Ya, karena tadi dividen ini diterima dari si Dori, menambah net income-nya sisi. Sekarang kita mau keluarin dia, exclude dia. Ya, tapi kalau misalnya dia menggunakan convert equity, ini nggak perlu dibuat, walaupun ada pembagian dividen. Karena tidak akan masuk ke net income. Jadi dari awal memang dia nggak ada dividennya. Tapi kalau misalnya dia pakai cost method, ada nih net income yang di sini udah include dividen, makanya di sini perlu kita adjust. Ya, kayak gitu. Oke. Ini udah beres untuk dividennya. Sekarang untuk yang tahun selanjutnya, yang 2024 ini, tapi kita carinya yang downstream. Yang downstream ada akun nominal loss on sales. Tujuannya di sini untuk tidak mengakui loss. Kalau kita akuin loss, kan rugi nih, berarti net income-nya kurang. Tapi kalau di sini tujuannya kita mau tidak mengakui loss, berarti net income-nya nambah kan? Berarti unrealized loss on sale of land ini kita akan menambah untuk si net income-nya. Ya, karena di sini loss-nya tidak diakui. Loss-nya mau tidak diakui. Artinya akan menambah net income. Kalau dia diakuin, realize, berarti di sini dia mengurangi net income-nya. Untuk adjustment-nya itu bisa kita jumlahin. Lalu adjusted net income dapat dari mana? Dapat dari 9830 ditambah 27. Lalu adjusted net income-nya di sini 9857. Income from subsidiary-nya masukin yang ini 5030 340. Maka controlling interest-nya tinggal kamu jumlahin. Yang ini. Ya, dapat controlling interest sebesar 14 juta sekian. Kayak gitu. Ya, ini notes-nya dari saya jelasin juga, kalian bisa baca-baca lagi aja. Nah, untuk pertemuan kita sampai sini aja yang materi problem 4. Semoga jelas. Sorry sebelumnya mungkin agak telat baginya. Juga soalnya saya ada sedikit berisik di rumah, jadi susah untuk cari waktu. Thank you semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.